Halo semua, kami dari Bioda 10 kelompok 1 yang beranggotakan. Kami sendiri memutuskan untuk melakukan field study pada tanggal 24 Oktober 2025, di mana bunga dan dedaunan yang kami ambil berasal dari terawas dikarenakan beberapa anggota kelompok ada yang berada di terawas sehari sebelum kami memulai study field ini. Menurut Widianti dan kawan-kawan, 2025, lingkungan yang bersih dan lestari merupakan dambaan setiap warga. Namun, pada kenyataannya, banyak lingkungan yang menghadapi permasalahan sampah organik maupun anorganik. Sampah organik yang berguguran dari tanaman seringkali menumpuk dan menjadi masalah tersendiri jika tidak dikelola dengan baik. Selain kurang sedap dipandang, penumpukan sampah organik juga dapat menjadi sarang penyakit bagi lingkungan. Ketersediaan daun dan tanaman lokal yang melimpah menjadi potensi dikembangkannya ekoprint. Indonesia kaya akan tanaman berpigmen seperti jati, ketapang, jarak, mangga, dan berbagai bunga lainnya. Menurut Hikmah dan Renasari 2021, saat ini semakin banyak masyarakat yang peduli dengan lingkungan sehingga produk-produk ramah lingkungan semakin digemari. Ekoprint sendiri menjadi salah satu alternatif yang dapat dijadikan peluang usaha fashion yang ramah lingkungan. Ekoprint sebagai implementasi kearifan lokal merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi lingkungan, terutama melalui penggunaan daun dan bunga yang tersedia di sekitar. Teknik catat alami ini memanfaatkan bahan-bahan organik untuk menciptakan pola pada media seperti kain. Pembuatan ekoprint memfasilitasi untuk mengenal dan mengoptimalkan potensi lingkungan sekitar sebagai kearifan lokal dalam sebuah produk yang kreatif. Menurut Fatihah dan Astuti 2025, tujuan kegiatan adalah mengintegrasikan model pembelajaran proyek berbasis kearifan lokal dalam seni cetak ekoprint pada media kain dan kertas, dengan memanfaatkan tanaman yang ada di lingkungan. Ekoprint menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran limbah industri yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem akibat kontaminasi tanah dan perairan oleh zat berwarna industri tekstil. Karena ekoprint tidak menggunakan bahan-bahan kimia, melainkan menggunakan bahan-bahan alam seperti dedaunan, bunga-bungaan, dan bagian tumbuhan yang memiliki pigmen. Tidak hanya mengurangi pencemaran limbah industri, ekoprint sendiri juga mengurangi sampah organik yang berpotensi membawa penyakit kepada lingkungan. Selain itu, proses fiksasi yang digunakan untuk mengunci dan mempertajam warna dari pigmen tumbuhan pada kain juga menggunakan mordan alami, yaitu tawas. Proses ekoprint menghasilkan limbah organik yang dapat kembali ke tanah seperti kompos. Pemahaman terkait struktur sel pada tanaman seperti kloroplas, tanin, dan antosianin yang bersifat biodegradable atau mudah terurai sangat penting untuk menghasilkan warna yang lebih stabil. Berdasarkan literatur dan temuan lapangan, penerapan ekoprint dapat dikaitkan dengan beberapa target Sustainable Development Goals atau yang lebih kita kenal sebagai SDGs. Pertama, untuk SDG 12 atau Responsible Consumption and Production, ekoprint mengadakan penggunaan warna sintesis yang mengandung zat organik non-biodegradable yang dapat mencemari tanah dan perairan, sehingga mendorong produksi tekstil yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, menurut Green Growth Journal UNJ 2023. Penggunaan pigmen alami dari daun dan bunga lokal tidak hanya mengurangi limbah kimia yang berbahaya, tetapi menghasilkan limbah organik yang dikomposkan kembali sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Yang kedua, untuk SDG 6, Clean Water and Sanitation. Meskipun pewarna alami relatif lebih aman dibanding pewarna sintesis, proses pencucian kain tetap perlu pengawasan kualitas air limbah, pH, warna, BOD atau COD, agar tidak mengganggu ekosistem perairan. Penerapan proses fiksasi dengan mordan alami seperti tawas membantu mengunci warna tanpa menimbulkan polusi berbahaya, sehingga air limbah yang dihasilkan juga lebih ramah. Hal ini menurut Jamsi 2023. Kami sendiri sudah mencoba untuk membuat produk ekoprint pada field study kemarin dengan metode yang kami dapatkan dari Wati Ningsih 2025 tentang teknik-teknik dalam pembuatan ekoprint, yaitu steaming dan pounding. Tak hanya itu, ekoprint dapat dikatakan menjadi produk dengan peluang ekonomi yang besar, di mana saat ini juga ada salah satu contohnya, yaitu rumah ekoprint di Surabaya. Lalu, dari Putri 2024, adanya peran
UMKM yang ramah lingkungan kepada peningkatan global. Ada pula kesimpulan yang kita dapatkan dari field study kali ini bahwa pemanfaatan bunga dan dedaunan lokal dapat menjadi solusi kreatif dan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan lingkungan, terutama sendiri terkait pada sampah organik dan juga pencemaran limbah industri tekstil. Ketersediaan tanaman berpigmen yang di Indonesia juga menjadi potensi yang besar untuk mengembangkan ekoprint sebagai produk berbasis kearifan lokal yang ramah lingkungan. Tak hanya itu, ekoprint ternyata sejalan dengan Sustainable Development Goals dengan penggunaan pigmen alami seperti mordan yang mengurangi ketergantungan bahan kimia sintesis yang mencemari tanah dan perairan, dan juga proses ekoprint yang ternyata dapat dikomposkan kembali. Dengan demikian, ekoprint tidak hanya memberi nilai estetika pada produk tekstil, tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan, pengurangan limbah, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak sesuai dengan konsep kearifan lokal dan juga konsep biologi. Sekian dari kami, kelompok 1 Bioda 10, pamit undur diri.